Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim: hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Faqala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian Riyadhus Shalihin. Semoga Allah SWT senantiasa menjadikan kita orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh. Semoga Allah SWT berikan kita kesehatan, panjang umur, berkah rezeki, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang punya hutang, semoga Allah melunasi hutang-hutangnya. Yang punya masalah, semoga Allah selesaikan masalahnya. Dan untuk kita semua, semoga istiqomah menjalankan perintah Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Al-hadiniyah wa kulli niyatin salihah ila maqalati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zurriyyati wa ahlih syai'ullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Riyadhus Shalihin hadis nomor 822. Posisi tidur yang membuat Allah murka. Jadi Allah nggak senang dengan posisi tidur yang seperti ini. Wa an Ya'is bin Tikhfah al-Ghifari radhiyallahu anhu qala abi bainama ana mutaji'un fil masjid ala badni idza rajulun yuharrikuni bi rijlihi fa qala inna hadhihi tij'atun yuqiduha Allah qala fa nadartu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Abu Dawud bi isnadin shahihin. Dari Ya'is bin Tikhfah al-Ghifari radhiyallahu, beliau berkata, ayahku berkata. Jadi ini hadis dari anak dari ayah pelaku peristiwa. Jadi hadis itu terkadang seperti itu, Pak. Terkadang menceritakan kejadian yang dialami, asalkan itu ada Rasulullah, maka disebut hadis, atau Nabi nggak ada di situ, cuma Nabi dikasih tahu sama orang, dikasih tahu sama sahabat, kemudian Nabi ikrar, Nabi menganggap hal itu boleh atau hal itu nggak boleh, itu pun juga masuk hadis. Ya. Jadi di hadisnya disampaikan, ayahku berkata, pada suatu hari aku sedang tidur tengkurap. Ya. Bainama anak mutajiun fil masjid ala badni. Aku sedang tidur tengkurap di dalam masjid. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menggerakkan diriku dengan kakinya. Idza rajulun yuharrikuni bi rijlihi. Mungkin kalau di Jawa nggak sopan ya, nggak sopan. Tapi di sini masalahnya tidurnya juga nggak sopan, Pak. Jadi nggak sopan ya, dibanguninnya nggak sopan. Dan ini dibolehkan karena yang bangunin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menggerakkan diriku dengan kakinya. Ya gimana caranya ya, Bapak jangan diartikan orangnya diinjek-injek ya, enggak, Pak. Ya mungkin hanya sekedar digoyang-goyang, bangun gitu pakai kaki gitu ya. Dan dia berkata, sesungguhnya tidur posisi ini adalah tidur yang membuat Allah murka. Rawi berkata, maka aku melihat dia, ternyata beliau adalah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Keterangan di dalam hadis ini dijelaskan tentang larangan tidur tengkurap dan hukumnya adalah makruh. Jadi gak nyampe haram, Pak. Gak nyampe haram. Ya, tidur tengkurap makruh. Makruh itu apa sih? Sesuatu yang kalau Bapak tinggalkan, Bapak dapat pahala. Ninggalin makruh lo dapat pahala. Kalau dikerjakan tidak mendapat siksa. Itu namanya apa? Makruh. Kalau bahasa kita kan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Karena kata makruh dari mana karoha, artinya bahasa Indonesia itu gak suka. Kalau bahasa Jawa itu sengit. Sengit itu apa? Gak seneng, ya. Jadi barang makruh itu barang yang tidak disukai Allah, juga tidak disukai Nabi. Makanya Nabi bangunin. Kalau ini boleh, Nabi diam. Jadi enak, zaman Nabi itu enak, Pak. Kalau makruh atau haram, pasti Nabi negur. Ditegur sama Nabi pasti. Tapi kalau Nabi diam berarti boleh. Contoh, memakan hewan dog itu ada gurun. Bapak boleh lihat di YouTube itu ada dog. Dog itu bukan biawak, Pak, ya. Kalau biawak itu kan makannya bangke. Biawak kan makannya yang kotor-kotor. Kalau dog itu makan rumput, makan daun. Dan dog ini bersih, Pak, nggak seperti biawak. Ketika Nabi dikasih makan dog, Nabi nggak mau makan. Terus Khalid bin Walid izin, ya Rasul, kalau engkau nggak mau, bolehkah saya makan? Kata Nabi, silakan, kalau doyan sama Khalid dimakan, Pak. Berarti boleh. Seandainya haram, pasti Nabi bilang enggak. Dog itu kayak kadal bentuknya, benar-benar kadal, Pak. Tapi kadal apa? Kadal gurun. Di sini nggak ada, Pak. Kecuali Bapak bawa dari sana naik pesawat, ya. Sampai sini dipelihara. Dan dog itu yang boleh dimakan kalau ukurannya masih kecil. Kalau udah gede kayak gini nggak boleh. Ya, artinya, tapi Nabi nggak senang. Nabi nggak suka bukan berarti haram. Ya, maka di sini Nabi nggak suka bukan berarti haram, makruh. Ya, tidur tengkurap menurut kesehatan juga nggak bagus, Pak. Bikin sesak nafas, ya. Tidur tengkurap itu nggak bagus. Apapun modelnya, tidur yang dibenci Allah itu tidur tengkurap. Kalau tidur sunnah Nabi, tidur di atas perut bagian kanan. Tapi biasanya Bapak kalau tidur kayak gitu kan nggak betah lama. Kenapa sih Nabi tidurnya kayak gitu? Biar tidurnya nggak lama, nanti bangun-bangun tahajud gitu loh, Pak. Kadang kita lucu kok. Buat tidur senyaman mungkin, biar tidurnya pules, itu udah salah loh sebenarnya itu. Tidurlah senyaman mungkin biar kamu nyenyak bangun jam 9 pagi. Kenyataan gitu. Makanya Nabi tidurnya hanya sekadar apa? Tidur miring sebelah kanan. Itu memang posisinya ya nggak betah lama loh, Pak. Saya sendiri kalau kayak gitu ininya pegel nih, Pak, pegel sekali kayak gini, pegel. Ya, paling enak terlentang pun juga ada yang juga nggak betah, ya. Kenapa sih manusia kalau tidur nggak bisa betah lama? Itu memang didesain seperti itu, Pak, biar kita tidak menghabiskan waktu untuk tidur. Tapi orang-orang zaman sekarang, mereka bikin spring bed, mereka bikin AC, mereka bikin ini, bikin itu, dengan tujuan biar tidurnya enak, biar lama, biar nggak bangun, ya. Kalau orang dulu kan simpel. Orang dulu itu kalau tidur cuma pakai tikar. Tidur cuma di mana aja bisa tidur orang-orang dulu, Pak. Ya, mau tidur di lantai bisa tidur, mau tidur di kursi bisa tidur. Kalau orang sekarang yang mau tidur susah. Ya, sudah ada kasur, sudah ada AC, sudah ada ini, gak mulai, gak tidur. Ya, main HP aja sampai malam. Nah,
Nah, ini kebiasaan yang buruk ya. Maka di sini tidur yang dibenci Allah sama Rasul namanya tidur apa? Tengkurap. Kalau bahasa Arabnya muttajiun ala badni. Dan hadis ini menunjukkan bahwa hukum tidur di masjid tidak dilarang. Jadi tidur di masjid itu nggak masalah kan? Jadi tidur di masjid itu nggak apa-apa. Dilarang sekali. Iya, yang larang itu marbot. Yang larang itu DKM. Kalau aslinya tidur di masjid, zaman dulu masjid itu nggak bagus pak, masjidnya nggak mewah zaman dulu, sehingga orang-orang tidur di masjid DKM-nya nggak melarang. Kenapa? Masjidnya nggak bagus, masjidnya nggak pakai karpet, lantainya apa? Zaman dulu, zaman kita aja deh pak, nggak usah zaman dulu dah. Pengatusan nasi SD itu suka tidur di masjid kok. Zaman dulu lantainya itu dari ubin zaman dulu yang dingin itu, ya. Dan zaman dulu bukan hanya anak-anak kecil, banyak yang tidur di masjid aman-aman aja, nggak ada yang ngelarang. Kalau sekarang dilarang kenapa pak? Karpetnya mahal Ustaz, ya. Karpetnya ini kalau kena iler kan bahaya ya. Nanti kalau kena keringat, ya Allah. Lebih enak masjid-masjid zaman dulu pak. Masjid zaman dulu itu asli nggak pernah mati masjidnya, hidup terus ya. Masjid jadi sarana untuk kumpulnya anak-anak muda, ada ngumpul sekedar hanya ngobrol. Itu masjid zaman dulu hidup. Sekarang karena masjidnya bagus, masjidnya banyak fasilitasnya, digembok semua. Bahkan di Ciledug saya pernah diusir betul ya pak, saya sakit itu. Sampai dari sini. Orang sholat asar loh pak. Sholat asar, saya pikir tasbih saja belum lengkap loh pak. Itu langsung dibilangin, mas keluar, masjidnya mau digembok, banyak maling sini. Ya Allah. Itu masjid kayak gitu tak bilangin pak. Nanti kalau kita disuruh keluar terus takut dimaling, barang hilang nanti diganti sama enggak. Pokoknya keluar betul. Jadi mereka sholat, salam, dikir, nggak nyampe banyak dikirnya, langsung pada keluar. Makanya waktu saya sholat di daerah Ciledug saya agak bingung. Ini kenapa orang habis salam pada keluar, nggak pada dikir? Ternyata memang dikunci pak. Itu asar loh pak. Bapak bisa bayangin nih, asar digembok. Maghrib ada sholat selesai, gembok lagi. Ya, gimana mau beramal itu? Ini masjid yang seperti itu nanti yang ditanya di akhirat itu DKM-nya itu. DKM-nya yang ditanya itu. Karena DKM ini adalah nadirnya yang memberikan kewenangan untuk mengatur masjid. Makanya sebenarnya nggak ada masjid yang jahat. Masjid itu bangunan. Masjid itu bangunan. Gak ada masjid yang baik, gak ada masjid yang jahat. Masjid itu tergantung siapa yang ngurus pak. Kalau yang ngurusnya orangnya paham, orangnya baik, orangnya enak, insya Allah masjid ini akan membawa kenyamanan. Tapi kalau yang ngurusnya kayak tadi itu, yang diusir-usir itu, repot ya. Ini bahaya ini ya. Maka tidur di masjid yang tidak dilarang, tapi tetap harus menjaga ada dalam masjid ya. Kalau bapak ada keinginan ingin tidur di masjid, kira-kira biar gak motorin karpet, ya bawa alas gitu loh pak ya. Bawa bantal dari rumah itu kalau gak disediain ya. Nah, kalau di masjid-masjid kampung itu enak pak. Masjid kampung itu gak pakai DKM-an gitu. Pokoknya kalau bangun 2 lantai langsung ya, barang habis langsung donaturnya ada aja masjid-masjid kampung itu ya. Insya Allah ya, dalam hadis ini kita bisa lihat bahwa sahabat juga sering tidur di masjid. Karena masjid Nabi juga nggak ada barang mewah pak. Di masjid Nabi cuma ada apa? Nggak ada apa-apa di masjid Nabi. Ya, lantainya dari pasir, ya, terus tiangnya dari batang korma, atapnya dari pelepah korma. Apa coba yang mau dicuri? Mau nyuri apa di masjid? Bahkan di Masjid Nabawi itu ada korma
ada anggur digantung di depan pintu, itu siapa saja boleh makan. Ada kayak gitu. Saya pernah baca di tafsir. Jadi termasuk kebiasaan sahabat itu, kalau mereka panen kurma, sebagian kurmanya digantung di depan masjid. Jadi kalau ada ashabus sufah, orang-orang yang tinggalnya di masjid itu, nah, mereka ngambil itu kurma, ngambil anggur gratis, Pak. Artinya masjid menyediakan aqua, masjid menyediakan makanan, itu sudah ada sejak zaman Nabi itu. Jadi jangan dibilang nyediain kopi itu bid'ah, nyediain teh itu nggak ada, ngajinya belum matang berarti, Pak. Saya berani mengatakan demikian karena kemarin saya baru baca di tafsir Sawi bahwa kebiasaan sahabat Madinah, mereka selalu menaruh hasil panen di depan pintu masjid. Jadi bahasa kita nih, Bapak kalau habis panen pisang, nah taruhlah di sinilah pisangnya. Itu yang makan insya Allah orang-orang taat, Pak. Yang makan itu orang-orang yang sholat, ya. Itu kalau Bapak habis panen rambutan, taruh aja rambutannya di sini, habis insya Allah itu. Ya, jadi kalau usah bingung, Ustaz ini mau dibawa kemana? Ya bawa ke masjid. Ya nanti yang makan siapa? Ya jamaah masjid. Itu zaman dulu seperti itu. Bapak kiranya ada makanan apa, bingung bagiin, taruh di musola, habis insya Allah orangnya banyak yang sholat kok. Ya, yang sholat bukan kita saja. Kan takutnya nggak mau makan, habis Pak insya Allah Pak. Ya, kalau percaya Pak. Ya, kasih kopi, Bapak punya kopi kasih. Bapak punya teh, kasih teh. Bapak punya gula, berbagi dengan orang taat itu lebih baik. Karena setiap makanan yang dimakan dipakai ibadah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berikutnya hadis nomor 823. Sertailah aktivitasmu dengan berzikir kepada Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qa'ada maq'adan lam yadhkuril fi kanat alaihi min Allah tiratun wa man ittaja'a marja'an la yadhkurullah ta'ala fi kanat alaihi min Allah tirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, orang yang duduk di satu tempat, terserah Bapak mau duduk di mana aja, pokoknya duduk saja di satu tempat dengan tanpa menyebut nama Allah, maka dia akan mendapatkan kekurangan dari Allah. Dan orang tidur di satu tempat tidur tanpa menyebut nama Allah, maka dia juga akan mendapatkan kekurangan darinya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Jadi hadis ini menampilkan kepada kita baca dalam hadis dijelaskan tentang hukum makruh bagi siapa saja yang lalai dari menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas yang dia kerjakan. Sehingga jika tidak ingin rugi, maka kita sertakan zikir kepada Allah dalam setiap aktivitas kita. Makanya setiap aktivitas Pak, biar Bapak dapat pahala, itu dimulai dengan bismillah. Bismillah. Duduk bismillah. Bangun alhamdulillah. Pokoknya nyebut Allah. Ya. Duduk baca bismillah, bangun alhamdulillah. Mau berangkat kerja, bismillah kerja, ya. Mau ngobrol sama teman, bismillah ngobrol. Pokoknya nyebut nama Allah di mana saja. Kenapa? Agar senantiasa dihitung sebagai amalan kebaikan. Bapak bisa bayangin nih, Bapak duduk di depan rumah, nggak ngapa-ngapain, coba. Itu kalau Bapak nggak zikir dari awal, duduknya nggak dihitung gitu Pak. Tapi kalau Bapak dimulai dengan bismillah, dalam kondisi duduk seperti itu, duduk setengah jam, dihitung ibadah setengah jam. Ya, jadi sambil duduk sambil zikir, ya. Pokoknya aktivitas itu harus ada nilainya. Makanya orang disunahkan bangun tidur baca doa. Sebelum tidur baca doa. Mau ke kamar mandi ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Berangkat kerja ada doanya. Pulang kerja ada doanya. Semuanya ada. Islam itu agama yang sungguh sangat lengkap sekali. Semua aktivitas itu diajari sama Nabi, diajari doanya juga. Ya, kalau kita ngajari hadis sholihin sampai hatam, nanti akan kita paham ya doa-doa yang kita kerjakan sehari-hari. Sebagaimana duduk, makan,
tidur dan sebagainya. Itu kan semua aktivitas ya. Duduk aktivitas, makan aktivitas, tidur aktivitas. Itu semua bisa menjadi pahala, bisa memberatkan timbangan kebaikan asal di situ ada dzikrullah. Ada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disampaikan, tidaklah salah seorang kalian berjalan dan tidak mengingat Allah dalam perjalanannya, maka hal itu akan menjadi kekurangan bagi dia kelak. Jadi sampai orang jalan kaki loh Pak, jalan kaki kok gak dikir, itu nanti rugi. Di akhirat nanti Allah akan tampakkan pahala zikir sambil jalan. Maka dia mengatakan, ya Allah, andaikan saya tahu pahalanya sebanyak ini, maka setiap langkah saya akan selalu menyebut namamu. Ya, cuma kita nggak tahu Pak. Di sini zikir kan kayak nggak ada nilainya. Yang zikir 1000 kali sama yang nggak zikir kayaknya sama aja Ustaz. Iya, di sini bukan tempat panen. Ya, panennya nanti di mana? Di akhirat. Ya. Ad-dunya mazro'ah. Mazro'ah itu tempat menanam. Kalau akhirat tempat panen. Jadi Bapak kalau pengen tahu pahalanya ngaji setiap malam Selasa kayak gini, bukan di sini Pak. Makanan yang Bapak makan itu bukan pahalanya. Ya, alhamdulillah Ustaz berkahnya saya dapat makanan, bukan. Pahalanya itu nanti di akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala itu hanya bisa dilihat di akhirat. Dan nanti ketika orang-orang sudah dikasih tahu Pak, orang yang paling nyesel, orang yang banyak menghabiskan waktu tidak berzikir kepada Allah. Kalau bahasa teman saya itu, nyeselnya orang tua, kenapa ya dulu waktu masih muda nggak belajar sungguh-sungguh? Kenapa dulu waktu masih muda kok keluyuran nggak jelas? Itu nyeselnya kapan? Kalau udah tua. Pas lagi muda nyesel nggak Pak? Jangankan udah nyesel, yang ada malah bangga. Anak muda yang nggak sholat itu pada bangga. Anak muda nggak sholat, anak muda berani sama orang tua itu nggak nyesel. Nyeselnya nanti kalau udah tua. Lebih nyesel nanti kalau udah mati Pak. Jadi orang itu kalau udah mati nyesel. Kenapa di dunia umurnya habis untuk perkara sia-sia. Makanya dia dapat pahala sambil ngetik baca Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah itu Pak. Dulu ada penjual roti. Saya punya teman tukang roti. Dia tukang jualan roti bakar. Jadi rotinya itu harus dipisang, terus dikasih roti, dilipet-lipet, digulung-gulung dulu tuh Pak. Itu dalam satu malam biasanya dia bikin sampai 40 gulungan roti itu. Kata dia, Ustaz, ini kalau saya hanya gulung-gulung doang nggak dapat pahala. Saya kalau gulung baca Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah. Ya, kalau dalam satu gulungan ada Subhanallahnya 4 kali, ada Alhamdulillahnya 4 kali. Itu kalau 40 roti jadi berapa Pak kira-kira? Tasbihnya berapa? Sama, Bapak lagi nunggu ojek, lagi nunggu taksi, itu sambil zikir Subhanallah, 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 Astagfirullah. Karena mulut ini kalau nggak dipakai buat zikir, nanti sama setan dipakai yang lain. Ya, mulut atau lisan itu kalau tidak dipakai buat zikir, nanti sama setan dipakai yang lain. Contohnya dipakai nyanyi, ya, dipakai ngobrol, dipakai bahas-bahas yang kadang yang nggak penting. Makanya setan itu cerdas Pak. Cerdasnya setan apa? Membuat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang senantiasa zikir, dia punya waktu yang sama tapi hasil yang berbeda. Contohlah, Bapak ngaji dari maghrib sampai isya sama yang di rumah gak ngapa-ngapain, pahalanya sama apa beda? Beda. Yang di rumah nonton berita, nonton politik, di sini ngaji, itu pahalanya beda kan? Jauh itu kemana-mana. Ya, Bapak artinya pahala itu didapat dengan cara menghabiskan waktu. Jadi Bapak mau ngaji ya, waktunya habis. Nggak ngaji juga waktunya habis.
bahasa kiai itu umur itu kayak es batu. Es batu itu mau dikasih disirup ya habis, nggak dikasih pun juga habis. Maka jangan sampai umurnya habis tapi nggak dapat apa-apa. Ini ada dalil Qurannya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri. Ingat Allah sambil berdiri. Maknanya gimana Ustaz? Posisi berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Artinya zikir itu harus duduk, Pak. Kadang ada beberapa jamaah saya suka nanya, Ustaz, mohon maaf, saya itu kalau habis salam, saya nggak bisa duduk lama-lama karena saya ditunggu klien. Ya udah, kamu keluar dari masjid, tapi kamu sambil zikir. Jangan keluar mulutnya mingkem, Pak. Keluar sambil zikir. Jadi keluar sambil astagfirullah, naik motor sambil zikir. Itu namanya zikir sambil berjalan. Artinya jangan sampai perjalanan dari sini sampai rumah Bapak nggak ada zikirnya sama sekali. Sudah di musola nggak duduk lama, jalan nggak zikir, sampai rumah tidur, mau dapat apa coba? Ya, jadi kalau memang nggak sempat zikir di musola, bisa zikir sambil jalan, Pak. Zikir itu beda dengan baca Quran. Kalau baca Quran itu adabnya duduk, tenang, khusyuk. Tapi kalau zikir, dan boleh, kiaman boleh, wa ala junubihim, sambil tiduran. Bapak capek badannya habis pulang kerja, tidur di kasur. Sambil zikir subhanallah, subhanallah. Bisa kan? Zikir itu enak loh. Mau tiduran bisa. Ya, mau duduk bisa. Di dalam kereta, lagi gantung Pak. Biasa kalau keretanya padat tuh. Bapak dari Tanah Abang sampai ke Pondok Ranji, kira-kira kalau baca tasbih dapat berapa? Ayo Pak, hitung-hitungan kita. Dapat berapa kira-kira? Dari Tanah Abang, Bapak mulai duduk di Tanah Abang, duduk di kereta, dan dapat tempat duduk, atau Bapak posisinya berdiri. Dari situ sampai ke Pondok Ranji, berapa stasiun yang dilewat? Ya, ada Palmerah terus, Bayoran terus. Itu kira-kira kalau baca subhanallah dapat berapa? Kalau baca alhamdulillah dapat berapa? Kalau astagfirullah dapat berapa? Kalau Allahu Akbar dapat berapa? Itu kan dapatnya aslinya banyak loh Pak. Tapi kok mingkem Pak? Dan mingkem, nggak boleh ngobrol sama kanan kiri, diem aja kayak gini. Waktunya habis itu Pak, rugi itu. Ya, apalagi kalau nunggu keretanya nggak datang. Ya di Tanah Abang keretanya lama banget itu sampai setengah jam kok cuma liatin kereta. Kereta, kayak gitu doang itu dapat apa? Ruginya tuh di situ. Karena orang beriman itu kalkulasinya waktu Pak. Bapak dikasih umur 50 tahun. Itu kalau dipakai nganggur Pak, paling dihitung ibadahnya cuma 5 tahun. Sisanya nganggur gitu Pak. Kalau kita hitung-hitungan sehari 24 jam. Sholat itu kalau dikumpulin 5 waktu paling cuma 30 menit Pak. Berarti masih ada berapa jam yang kita nggak pakai buat ibadah itu. Ayo hitung Pak, 24 jam dikurangi 30 menit, masih ada sisa 23,5. Itu 23,5, Bapak tidur sehari berapa jam? 8 jam, berarti habis toh, tinggal berapa lagi itu. Itu kalau kalkulasi waktu Pak, banyak waktu yang kebuang Mas Pak. Sayang itu. Ya,
sambil nunggu warung, ya sambil baca tasbih, subhanallah, subhanallah. Nanti kalau ada yang ngajak ngobrol, baru ngobrol. Kalau yang ngobrol berhenti, pikir lagi. Ya. Cuma kan waktu kita itu habis bukan karena diem, sekarang waktunya habis gara-gara ini. Nah, apa ini Mas? Buka HP bisa berjam-jam itu asli itu. Jangankan apa anak kecil loh main HP bisa 2 jam, ya. Bapak sekarang juga sama ini. Ya. Gimana Ustaz biar HP-nya ini tidak buang-buang waktu? Maka HP-nya diisi aplikasi Quran, diisi aplikasi kitab, ya. Bapak baca sejarah Nabi itu anaknya siapa, tinggalnya di mana dulu, ya. Buka internetnya, nggak apa-apa Pak. Yang penting HP ini jangan jadi sarana untuk maksiat lah. Gunakan HP dengan bijak. Dengan HP Bapak tahu sejarah, nggak masalah. Jangan sampai sudah mainnya HP, nontonnya lagu koplo, ya. Asik itu Ustaz, ya. Waktunya habis, matanya rusak nanti, ya. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Ini dulu pernah kita bahas, ya. Maknanya zikir ini buat santai lah. Karena zikir dengan santai di rumah kan enak, ya. Istri kadang nggak tahu kalau kita sedang zikir, lagi di jalan, lagi di kereta. Pokoknya gunakan aktivitas kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ganti bab. Bab dibolehkannya tidur terlentang dengan meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain ketika tidak ditakutkan terbukanya aurat, dan dibolehkan duduk tarohuk dan ikhtiba. Ini Bapak ada versi duduknya Nabi, nanti tak kasih contoh. Duduk di sini dibolehkan tidur terlentang. Jadi tidur miring kanan itu sunnah Nabi. Paham ya? Tidur tengkurap itu makruh. Kalau tidur miring kiri, hukumnya apa? Gak sunnah. Boleh tapi gak sunnah. Kalau sunnah apa? Tidur miring kanan, kayak orang mati itu Pak. Kayak orang dikubur itu. Tidur tengkurap makruh. Paham ya? Berarti kalau tidur terlentang, ini ada hadisnya. Artinya diurutin sama Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Beliau memberikan dalil hadisnya urut. Tadi kita sudah membahas tidur tengkurap itu makruh, ya kan? Terus kalau terlentang, ini terlentang boleh. Jadi tidur terlentang itu enggak sunnah, enggak makruh, tapi hukumnya jawaz. Jawaz itu apa? Boleh, kalau bahasa kita mubah. Karena hukum ada 5 Pak. Halal, haram. Ya kita boleh wajib lah. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. 5. Ahli sunnah wal jamaah itu membahas hukum 5. Ya. Jadi hukum yang 5. Kalau nggak wajib berarti wajib, haram. Larinya ke sini. Wajib sama nggak wajib. Ya, wajib, haram, terus makruh, terus sunnah, terus mubah. Tidur terlentang mubah. Mubah itu apa? Dikerjakan atau ditinggalkan nggak apa-apa, nggak ngaruh Pak. Bapak kerjain juga ada pahala, Bapak tinggalin juga nggak dapat. Nah, mubah, boleh-boleh. Duduk tarobu adalah duduk bersila. Jadi Nabi pernah duduk bersila Pak. Bapak juga duduk bersila semua ini. Namanya tarobu kalau dalam bahasa Arab. Dan duduk ihtiba adalah menempelkan dada bersama dengan kedua betis dengan menggunakan kain atau dengan menggunakan tangan, dan kebanyakan posisi duduk Nabi adalah duduk ihtiba. Duduk ihtiba itu seperti ini. Tak praktekin. Ya, duduk ihtiba seperti ini Pak. Seperti ini. Itu namanya duduk ihtiba. Nabi itu biasanya pakai tangan kayak gini, atau ini diikat pakai kain. Jadi kalau pakai kain ini sama belakang diikat, jadi bisa tiduran gitu Mas. Nah ini duduk ihtiba model seperti ini, duduknya orang Arab. Bangsa Arab itu kalau duduk kayak gini, seperti ini duduknya. Ini kalau orangnya agak kurus enak. Kalau orangnya agak gemuk, susah duduk kayak gitu. Ya, jadi itu namanya ihtiba.
Bapak bisa praktek ya, duduk intibak seperti itu. Dan intibak ini boleh. Nah, ini ada hadisnya nih. An Abdillah bin Zaid radhiyallahu anhu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi al-ukhra. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau melihat Rasul SAW tidur terlentang di dalam masjid dengan meletakkan salah satu kaki beliau ke atas kaki yang lain. Jadi kakinya kayak gini, Pak. Nah, ditaruh di atas kayak gini. Nah, seperti itu. Ini susah nih nyangkut. Jadi seperti ini, Bapak boleh dipraktekin. Itu Nabi pernah posisi tidur terlentang, kakinya ditindih kayak gini. Nah, seperti ini atau seperti ini silakan. Ya, itu posisi apa? Kaki. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi Bapak mau versi mana nih? Versi yang nggak makruh ya. Tidur arah miring kanan, tidur ke lambung sebelah kanan. Nah, itu versi yang paling bagus. Mau versi Jawa, versi boleh tidur terlentang, kakinya ditaruh di atas kaki seperti ini, atau kakinya seperti ini, terserah. Kalau mau tidur versi makro, kurang. Ya, tidurnya makro, versi makro tengkurap. Atau tidur versi makro yang lain, ya tidurnya tidak menghadap ke arah kanan tapi ke arah kiri. Nah, ini sudah, Pak. Ada lagi nggak, Pak, model tidur selain 4 ini, Pak? Ada lagi nggak? Itu kan semuanya di atas bumi kan? Tidur model miring kanan, miring kiri, tengkurap, terlentang. Semuanya sudah ada hadisnya dan sudah pernah dibahas. Ada posisi lain tidur? Duduk bukan tidur. Tidur itu bukan duduk, Pak. Kadang kita ada lucu, Ustaz, teman saya lagi tidur dalam posisi duduk. Ya, itu namanya bukan tidur sebenarnya, duduk ketiduran. Nah, ini beda nih. Kan nggak ada orang yang tidur sambil duduk, ini kan Pak, enggak lah, Pak. Itu namanya duduk ketiduran, saya ngantuknya. Namanya orang kalau mau tidur ya pasti posisi 4 tadi. Kalau nggak dia terlentang, tengkurap, miring kanan, miring kiri, ini baru posisi tidur. Dan semuanya ada hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau duduk ketiduran, ya itu ketiduran, bangunin lah. Nggak enak duduk ketiduran posisi itu nggak enak. Ya, Bapak pernah naik bis sambil tidur kan nggak enak sekali tuh, Pak. Ya, yang tidur posisinya 4 tadi, ya. Tidur miring kanan, miring kiri, tengkurap, terlentang. 4-4-nya sudah pernah dibahas dan ada hadisnya. Dalam hadis ini dijelaskan tentang kebolehan tidur terlentang dan meletakkan salah satu kaki ke atas kaki yang lain jika tidak dikhawatirkan terbukanya aurat. Jadi tidur terlentang itu rentan, Pak, sama tersingkapnya aurat, gitu. Makanya kenapa Nabi menganjurkan tidur miring? Karena tidur miring bagian itunya tertutup. Bapak pernah ihram kan? Ihram itu pakai celana dalam nggak, Pak? Enggak. Kira-kira kalau tidur terlentang pules gitu, Pak, terus kena angin gimana? Gimana, Pak, kira-kira, Pak? Bapak lagi tidur terlentang gitu di mana, kayak Masjidil Haram atau mana, dan pules gitu, capek gitu kan? Terus ada kipas angin, Pak, ya? Gimana, Pak, kira-kira? Pernah nggak ketemu seperti itu? Ada. Makanya di sini ada kalimat ketika tidak ditakutkan terbukanya aurat. Tapi kalau Bapak yakin aman, Ustaz, saya pakai celana. Oh ya udah. Nah, di sini kenapa Nabi mengatakan ketika tidak takut terbuka aurat? Karena kebiasaan orang Arab itu pakai sarung, Pak. Jadi sarung itu sebenarnya. Jadi sarung, kain itu bukan hanya orang Arab ya, orang-orang dulu juga biasanya pakai gituan kan. Cuma zaman semakin modern sekarang ini lebih senang pakai celana. Tapi kalau untuk kenyamanan, Pak, tidur pakai sarung sama celana lebih nyaman mana, jujur, Pak? Sarung. Di rumah maksudnya, nggak usah bahas luar kita. Sarung. Lebih enak mana, Pak? Sarung.
Mungkin nggak pakai sarung, yang lain. Artinya tidur pakai sarung itu enak Pak, bisa dikendorin, nggak tahu. Kalau pakai celana kan kenceng semua itu, sesek biasanya itu. Ya, biasanya ini sesuai dengan apa yang ada dalam hadis. Nabi juga pakai sarung, makanya Nabi tidurnya kadang, kalau Nabi posisinya berarti cuma dua saja. Nabi itu kalau tidak miring ya terletak, tapi terletaknya Nabi kakinya. Kenapa seperti ini Pak? Biar kainnya nggak tersingkap, gitu loh Pak. Jangan malah seperti orang lahirin Pak, ya repot nanti itu. Datangku terletak kayak orang lahiran, jangan. Kakinya makanya diginiin, biar sarungnya nggak naik seperti itu. Ini posisi apa? Tidurnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti ini juga ilmu Pak. Karena yang kita bahas bukan orang sembarangan, yang kita bahas Nabi Muhammad. Nabi itu kan syari, yang ngajarin kita syariat. Artinya Bapak kalau tidur mencontoh Nabi, itu tidur dihitung ibadah. Ya, makanya orang yang ngaji semua aktivitasnya dihitung ibadah. Jadi tidak ada waktu yang tersia-sia. Lanjut hadis 825. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu idza shalla al-fajr tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu asy-syamsu hasnah. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu beliau berkata, dahulu baginda Nabi sallallahu ketika selesai sholat subuh, maka beliau duduk bersila di tempat duduk beliau. Jadi kalau mau nunggu Isra itu bagusnya duduknya bersila. Karena kalau duduk intiros pegel banget itu. Duduknya tarobo bersila. Nabi duduk bersila di tempat duduk beliau sampai terbit matahari dengan bagus, maknanya sempurna bulannya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan selainnya dengan beberapa sanad yang sahih. Keterangan dalam hadis ini dijelaskan bahwa duduk tarobo dibolehkan, hukumnya jawaz. Dan hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang disunahkannya melakukan zikir selepas subuh sampai terbit matahari dengan sempurna. Jadi kalau ada momen lagi nggak kantor Pak, usahakan keluarnya nanti kalau matahari sudah terbit. Tapi prakteknya berat prakteknya. Ya, nggak semua orang siap loh ngelakuin itu. Ya, duduk sampai Isra, posisinya apa? Duduk bersila. Ya, kalau pegel ya Bapak selonjoran nggak apa-apa. Ya. Ini kan gayanya Nabi. Nabi itu kalau nunggu Isra, posisi duduknya tarobo. Tarobo itu apa? Bersila. Sampai Isra, baru Nabi pulang. Nabi rumahnya juga nggak jauh Pak. Rumahnya itu dekat pengimaman. Karena sebelah sana rumah Nabi, sebelah sini juga rumah Nabi. Dan kalau Bapak rumahnya jauh naik motor ya kan, ini beda. Tapi Nabi memang seperti itu. Jadi Nabi iktikaf di masjid, Isra baru pulang. Kalau ada sarapan Nabi makan, kalau nggak ada Nabi puasa. Itu Nabi. Kalau kita nggak ada sarapan, nyari, ya kan gitu ya. Ya nyari lah. Kalau kita beda sama Nabi Pak. Di rumah ada sarapan, nggak ada kalau Pertamina dulu yang sarapan kan gitu kita kan. Beda sama Rasulullah kan. Gimana? Oh beda dikit. Dikit makan. Boleh lanjut, tapi nggak apa-apa. Yang penting sholat subuh berjamaah. Dapat itunya alhamdulillah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah bi fana'il Ka'bah muqtabiyan bi yadihi hakada wa wasafa bi yadihi al-istifa wa al-qurfusah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, aku pernah melihat Rasulullah di halaman Ka'bah duduk iktibak tadi ya, duduk iktibak seperti itu. Bapak boleh praktek sekarang? Bisa praktek Pak semuanya iktibak. Biar nanti kasih tahu sama istri, Nabi itu pernah kayak gitu iktibak. Jadi iktibak itu memang benar-benar disediakan gitu. Bisa dengan menggunakan kain, tapi bukan tangannya di belakang ini ya. Kalau di belakang ini nggak boleh, nanti ada di pelajaran minggu depan. Yang kita bahas di sini duduk iktibak. Iktibak itu posisi tangannya di depan. Sedekap itu loh Pak. Kayak gitu iktibak namanya. Ya.
Itu Nabi di halaman Ka'bah duduk ittiba dengan kedua tangan beliau seperti ini, dan Ibnu Umar menjelaskan dengan kedua tangannya posisi duduk ittiba, dan duduk ini adalah duduk kurfusok. Keterangan duduk kurfusok dan ittiba itu sama Pak. Kurfusok sama ittiba itu sama, baik dengan menggunakan kain ataupun kedua tangan, dan hal ini dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang punya sarung itu Pak bisa itu praktek, ya. Jadi bagian sarungnya itu diikat terus ambil gini itu bisa. Posisinya seperti ittiba tapi diikat pakai sarung. Ya. Berikutnya wa an Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha. Ini saja berapa Isa? 5 menit lagi. Qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idul qurqusa falamma ra'aitu salat mutakhassib fil jalsah uraitu minal khalq. Dari Qailah binti Mahrumah radhiyallahu anha, aku pernah melihat Nabi SAW dan beliau duduk kurfusok sama seperti di atas. Dan ketika aku melihat Rasulullah SAW sedang duduk kusuk, maka aku pun dibawa oleh perasaan takjub karena wibawanya. Jadi Nabi duduk kayak gitu wibawa apa? Kalau kita duduk kayak gitu kan kayak gimana gitu ya. Tapi kalau Nabi wibawa sekali, beda duduknya Rasul itu. Bapak duduk seperti itu ngerasa wibawa nggak kira-kira? Hah? Enggak kan? Tapi kalau Nabi beda. Ya Nabi gagah hidupnya. Duduknya Rasulullah kan nggak sama seperti kita. Mungkin postur tubuhnya kan berbeda. Tapi yang jelas kurfusok dan ittiba itu Nabi ngelakuin Pak. Kalau Nabi ngelakuin berarti boleh. Jadi sebenarnya enak. Kalau Nabi jalanin berarti boleh. Kalau Nabi melarang berarti nggak boleh. Keterangan dalam hadis ini dijelaskan disunahkannya duduk dengan khusuk. Jadi kalau duduk itu khusuk. Dan ittiba itu termasuk cara biar kita nggak gini-gini. Karena kalau orang ittiba itu duduknya lebih anteng sebenarnya Pak. Ya kalau kita duduk kayak gini kan tuh lagi gini. Nah, ini kan. Rasain nggak kalau duduk kayak gini? Kayak pegel lah, kadang selonjoran lah, gitu kan. Tapi kalau Bapak ittiba itu tenang loh. Silakan Bapak coba duduk ittiba nanti sambil nunggu sholat. Duduk ittiba caranya siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Dan duduk yang dilakukan Nabi adalah duduknya orang Arab, ciri khas orang Arab. Yang sudah pernah umroh sering lihat orang-orang Arab duduk kayak gini? Sering ya? Yang pernah umroh itu boleh lihat. Dan ini dilakukan oleh orang-orang besar juga Pak. Artinya duduk ittiba itu bukan duduknya orang kecil. Ini duduknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih berwibawa gitu seperti itu. Cuma sama orang Indonesia, orang-orang kita ini duduk kayak gitu malah dianggap duduknya orang biasa. Padahal sebenarnya duduknya bangsawan loh Pak, duduk kayak gitu tuh. Nah, kita kan emang budayanya lain ya. Kita kan budaya Jawa, saya Jawa maksudnya. Kalau di Jawa, duduk yang sopan itu iftiros. Nah, di Jawa ini, duduk yang sopan itu duduk iftiros. Kalau di Jawa, ya. Jadi kalau pengen duduk sopan, bukan bersila. Bersila itu justru duduknya orang-orang atas itu. Jadi kalau duduk yang sopan di versi Jawa itu apa? Iftiros. Ya. Terus gimana Ustaz? Makanya sering kita sampaikan setiap daerah, setiap tempat itu punya adat dan kebiasaan masing-masing. Dan ini Bapak boleh ikutin ini. Kenapa? Karena ini juga dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, sambil nunggu duduknya seperti itu. Ya. Ada pertanyaan dari jamaah? Silakan. Kalau zikir dengan mulut mingkem, Zikir dengan mulut mingkem pasti ngalamun itu. Udah gitu aja. Zikir dengan mingkem pasti ngalamun. Kalau zaman sahabat, zaman Nabi, mereka diem, memang hatinya bersih Pak. Kalau kayak gini, ngalamun Pak pasti Pak. Pasti ngalamun itu. Walaupun zikir nggak bisa sekhusyuk orang ngucapin Pak. Kita itu masih butuh lidah untuk berucap.
Kita belum tingkatan para aulia. Kalau tingkatannya wali, diemnya itu ingat Allah. Kalau tingkatan kita, Pak, coba Bapak diem aja setengah jam gitu, Pak. Kira-kira isinya dikir apa ngelamun, Pak? Jujur aja. Bapak diem kayak gini. Kira-kira isinya apa tuh, Pak? Isinya malah ngantuk loh. Malah ngantuk, ya kan itu. Jadi sebenarnya bukan ditanya lebih bagus mana. Kalau kapasitasnya benar-benar khusyuk, dia orang yang benar-benar ingat Allahnya itu 100%, maka nggak perlu lisan. Tapi kan kondisi kita kan udah sering nonton YouTube, nonton ini, nonton itu. Jadi kalau Bapak diem itu pasti ngelamun itu. Pasti hatinya kemana-mana, nggak akan khusyuk 100%. Maka dibantu pakai lidah. Subhanallah, 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 astagfirullahaladzim. Ya mungkin intonasinya kan suaranya dipelanin dikit, ya, biar kita lebih enak menikmati. Ya, kalau kekencangan juga ganggu orang, Pak. Nah kalau imamnya, nah ini kan posisinya lagi ngimamin, tetap beda. Saya sendiri juga kurang asik ketika kita sedang zikir berjamaah, terus ada jamaah di belakang lebih kenceng. Nah itu juga ada seperti itu, maka suaranya dipelani, ya, jadi biar suasananya lebih hikmah seperti itu. Tapi kalau ditanya lebih afdol mana, jawabannya dua-duanya kalau bisa. Lisannya zikir, hatinya juga zikir, itu lebih bagus, Pak, daripada hati doang. Karena syahadat itu kan butuh dua, syahadat dengan hati, dengan syahadat bil lisan. Asyhadu an la ilaha illallah, hatinya juga. Jadi kalau mau lebih bagus mana, dua-duanya dipakai. Semangat? Pada saat COVID lagi ceramah itu kita nggak boleh duduk berdiri. Nanti ada. Jadi makanya ngajinya harus istiqomah. Maksudnya ngajinya harus urut, karena memang kita ini hadisnya urut ya. Jadi tak urutin sesuai jusnya. Nanti di sini ada nih, insya Allah. Ini kan kita baru nyampe hadis berapa? Yang lain? Zikir dengan sholawat itu lebih utama. Zikir dengan sholawat, lebih utama mana? Zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat itu mengingat jasa-jasa baginda Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya hal yang baik ya. Dua-duanya hal yang baik. Tapi kalau zikir sama sholawat ini kita bahas, Pak. Sholawat itu termasuk zikir atau tidak? Termasuk zikir apa tidak, Pak? Sholawat itu ya sholawat, zikir ya zikir. Kalau ditanya lebih bagus mana la ilaha illallah dengan sholawat, ya jawabannya la ilaha illallah, itu udah jelas. Udah jelas. Karena nomor satu tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau ditanya sholawatan sama zikiran, nah ini nanti kita bahas kaifiyahnya, Pak. Ya, ada orang sholawatan dengan cara seperti ini, terus orang zikir dengan cara seperti ini. Lah kaifiyahnya bagaimana? Sebenarnya kalau sholawat sama zikir itu nggak boleh dibandingin, karena sholawat itu ke Nabi, sementara zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jawabannya pasti sudah jelas. Yang kita bahas bukan ibunya, Pak, tapi orangnya, ya, bagaimana dia bersholawat, bagaimana dia berzikir. Ini yang kita bahas. Kalau yang satu zikir kenceng-kenceng tapi hatinya lalai, gitu loh, Pak. Hatinya nggak ingat Allah, hanya senang teriak-teriak saja. Atau yang satu sholawatan tapi malah nggak ingat Nabi, nah itu gimana juga kasus seperti itu. Makanya sholawat harus bisa nangis sebenarnya. Kalau bisa sholawat itu ingat Rasulullah sampai kita nangis mengingat jasa-jasa baginda Nabi. Kalau zikir itu sampai kita bisa merasakan betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Itu namanya afdhalul zikir sama afdhalus sholawat. Ya. Ada lagi? Cukup insyaallah. Semoga Allah terima pengajian kita, amin. Dan insya Allah ngajinya tetap urut ya. Jadi karena urut, jadi kita akan sampaikan apa yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.